Cek, bismillah. Mohon izin saya geser sedikit ini podiumnya, ayah bunda. Mimbar, kadang-kadang juga demam mimbar, demam panggung juga. Makanya mumpung masih permulaan di panggung, saya gerakkan badan saya bergeser ke tengah sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan dan kami takzimi ibunda kami selaku Dewan Pembina Yayasan Ar-Royan Cordova beserta segenap pengurus Yayasan Ar-Royan Cordova, ada Bapak Andi Puspora Harjo beserta Ibu Hajah Retno Puspitasari, kepada Koordinator Penjamin Mutu Cordova 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Badru Tamam MPD, Bapak Irfan Komarudin Hakiki MPD beserta Ibu Dewi Purwanti MPD, juga kepada segenap jajaran kepala sekolah dari masing-masing unit, baik SD, SMP, SMA, Cordova 1, 2, 3, dan 4 yang saya banggakan. Tak lupa kepada segenap jajaran Dewan Guru, para pejuang pendidikan, khususnya Dewan Guru Cordova 3 yang luar biasa. Saya menyaksikan betul hampir kurang lebih 2 pekan belakangan ini teman-teman kita, para pejuang pendidikan Cordova 3 pulangnya selalu lebih telat dari biasanya, karena tidak lain tidak bukan semata-mata untuk menyiapkan sebuah ajang yang luar biasa. Anak-anakku semuanya yang sudah dididiknya 6 tahun, ada yang 3 tahun, dan sebentar lagi akan melangkah meninggalkan bangku sekolah Cordova, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada segenap jajaran Dewan Guru Cordova 3 yang telah membersamai generasi-generasi hebat yang luar biasa Cordova 3, baik SDIT-nya maupun SMPIT-nya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi setiap ikhtiar terbaik segenap Dewan Guru. Selanjutnya kepada Ketua Komite Ibunda Sarwo Sakiti beserta segenap jajaran Dewan Pengurus Komite yang kami takzimi, kepada ayah bunda wali murid SDIT Cordova 3 kelas 6, dan juga ayah bunda wali murid SMPIT Cordova 3
kelas 9. Ayah bunda semuanya adalah ayah bunda yang luar biasa insya Allah, karena telah mempersiapkan generasi-generasi hebat. Kalau beberapa saat belakangan ini ya, kita sedang banyak menyaksikan, sedang viral ya, kembalikan acara pesta pora kelulusan dan wisuda hanya untuk perguruan tinggi saja. Ya, dalam hasanah kehidupan kita ini berbeda hal yang lumrah. Pun demikian, kami berpandangan bahwasanya syukur sebuah kegiatan haflah, tasaburan, akhirus sanah sudah sewajarnya, bukan hanya untuk jenjang perguruan tinggi semata. Karena setiap fase pendidikan ini harus kita berikan apresiasi ayah bunda dan anak-anakku semuanya. Kita bayangkan 6 tahun yang lalu yang tadi disampaikan oleh Bapak Irfan, putra putri ayah bunda semuanya masih sangat lucu-lucunya. Kebayangkan 6 tahun yang lalu baru lulus dari TK, dan sekarang seiring berjalannya waktu 6 tahun berjalan, subhanallah, sudah mulai beranjak remaja. Kemudian begitu juga yang SMP, 3 tahun yang lalu masih sangat polos, 3 tahun kemudian seiring berjalannya waktu, masya Allah, sudah beranjak bukan hanya remaja, tapi sebentar lagi menjadi seorang pemuda. Dan inilah generasi-generasi yang kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua tentunya tidak ingin luput memperhatikan setiap tahap demi tahap proses pendidikan yang dilalui oleh anak-anak kita. Kita bayangkan, kita ini dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kebayang sampai kapan usia kita. Tapi kita bersyukur, ternyata setiap fase, setiap jenjang pendidikan, masya Allah, bersama guru-guru yang luar biasa perjuangannya, setiap ajang kelulusan kita mengadakan ajang kesyukuran. Kita bangga dengan generasi-generasi kita, yang mana selama ini setiap ajang kelulusan kita sudah menjadi gambaran-gambaran tabu bagi format budaya kelulusan di bangsa kita selama ini. Begitu lulus sekolah biasanya anak-anak coret-coret, bajunya disobek-sobek. Bahkan yang viral beberapa saat yang lalu ada di Cianjur kalau tidak salah, kakak-kakak kelas yang sedang akan lulus meninggalkan bangku sekolah mewajibkan itu beberapa adik-adik kelasnya harus cium lututnya, harus cium kakinya. Ini adalah sebuah formulasi yang keliru menurut kami. Dan untuk itu melalui sebuah forum yang seperti ini adalah forum yang sangat terhormat bagi kita semuanya. Kita berikan ruang-ruang dan waktu, kesempatan untuk generasi-generasi bangsa yang hebat. Ayah bunda, saya saja sangat luar biasa takjub dengan anak-anak seusia ini, berani tampil di atas podium, berani tampil di atas panggung. Dan kelak 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, subhanallah, saya sangat yakin, hakul yakin bahwa bangsa Indonesia insya Allah akan kembali menjadi mercusuar dunia sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding father kita, Bung Karno. Nah, untuk itu ayah bunda, terlepas dari perbedaan pandang, ya, intinya kita keluarga besar Cordova mengajak setiap sisi perbedaan ruang dan waktu pola pikir kita ambil sisi yang baiknya, dan pandangan yang jauh ke depan itu yang harus kita utamakan. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kalau tadi saya mengucapkan selamat kepada para pejuang pendidikan, Dewan Guru Cordova 3 yang luar biasa telah membersamai anak-anak yang hebat.
izinkan melalui momen terhormat ini, kami atas nama keluarga besar Yayasan Ar-Rayyan Cordova mengucapkan selamat kepada generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa, baik yang kelas 6 maupun yang kelas 9 yang sebentar lagi akan melangkah meninggalkan bangku tercinta kalian Cordova. Tadi pesan yang sangat diingat adalah nanti sampai kapanpun kalian melangkah mengejar cita-cita kalian, meraih mimpi-mimpi kalian. Nah ini tadi mana gak ada layarnya, saya tersirat tadi ada Dare to dream kalau nggak salah. Saya kalau ngomong bahasa Inggris itu fasenya kayak bahasa Jerman ya bunda ya. Itu kurang lebih adalah beranilah bermimpi. Jadi kalau kita ngomong berani, memang harus berani. Jadi selama ini generasi kita, Indonesia kita ini kekurangan pemuda-pemuda yang berani berpikiran jauh ke depan. Bangsa Indonesia yang kita cinta ini masih kekurangan seorang generasi-generasi terdidik, seorang pelajar, seorang pemuda yang berani memiliki visi jauh ke depan. Anak-anakku semuanya yang sebentar lagi kalian akan meninggalkan bangku Cordova, ya. Jangan malu, jangan takut untuk bermimpi yang tinggi. Ingat ya, yang senantiasa diwanti-wantikan, yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bermimpi-mimpilah yang tinggi, bercita-citalah jauh yang tinggi di luar angkasa sana. Kelak niscaya ketika kalian jatuh, ketika kalian terjatuh, niscaya kalian akan jatuh di antara bintang gemintang yang bertaburan. Kan luar biasa. Itu spirit yang disampaikan oleh presiden kita pertama yang luar biasa, Bung Karno. Saat ini bagaimana? Coba ayah bunda, Masya Allah, beberapa hari yang lalu kami kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Seorang ulama, masih tergolong muda, namanya Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafiz. Mungkin di sekitar Jabodetabek ayah bunda juga belum kenal. Beliau adalah seorang founder Al-Azhar International Boarding School di Solo, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Itu untuk masuk pesantren tersebut sekarang udah ratusan juta. Tapi beliau juga merintis ada pesantren yang murah, sesuai dengan level-level ekonomi yang ada. Kenapa ada level pesantren yang seperti itu? Membidik kalangan muslim kelas atas yang selama ini memandang pesantren itu kumuh, klasik, dan monoton. Di sana disediakan ruang kamarnya, satu kamar hanya 4 orang, 5 orang, standar dengan bintang 3 dan bintang 4. Dan akhirnya yang selama ini orang-orang muslim kelas menengah atas yang berpikiran anak saya kalau mau pengen sekolah yang bagus ya adanya di sekolah-sekolah non-Islam. Misalkan ada Pahlawan International School, ada Jaya International School dan lain-lainnya yang notabene di sana adalah karakter keislamannya kurang. Nah sekarang telah hadir sekolah-sekolah Islam seperti itu. Dan beliau selain juga seorang founder, seorang ulama, seorang penghafal Al-Quran, beliau adalah seorang pengusaha. Kurang lebih beliau mendirikan, merintis berbagai macam villa, perhotelan, bahkan yang non-Islam Islam. Dan kemarin ketika beliau ada pertemuan nasional di Jakarta, sempat singgah ke sini sebentar dan juga penasaran bagaimana sebenarnya pengembangan wilayah sekitar Jabodetabek ini. Nah, beliau sangat optimis bahwa hadirnya sekolah-sekolah Islam seperti ini insya Allah akan menjadi pemerkokoh dan pemerkuat pilar-pilar dan fondasi tumbuh kembangnya bangsa Indonesia ke depan. Karena tahun 2045 nanti biasa kita dengar kalau di media-media itu, di televisi-televisi akan hadir Indonesia emas. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika Indonesia emas akan hadir tahun 2045 nanti, yang menjadi pertanyaan mungkin saat itu Indonesia akan maju, tapi siapa yang terlibat, yang berperan penting terhadap
Indonesia emas, kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai seperti ini 15-20 tahun yang akan datang. Akankah anak-anak kita ini menjadi bagiannya? Kita berharap, berdoa kepada Allah, kita siapkan generasi-generasi hebat ini, bahwasanya Indonesia emas yang akan datang 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, penyokong utamanya adalah alumni Cordova yang luar biasa. Kita aminkan amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak kita persiapkan dari sini, ayah bunda, masya Allah, kemarin beliau itu sengaja, saya penasaran yang namanya reklamasi itu seperti apa. Akhirnya beliau minta keliling. Dan saat ini tol dari PIK 2 ayah bunda itu sudah dirintis, nanti akan melingkar sampai Balaraja. Dan di Paku Haji itu, kalau selama ini reklamasi hanya di sisi utara saja Jakarta, sekarang sudah ada di sisi utara Tangerang Raya. Kalau kita lihat, mungkin nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja Google Map yang pakai metode satelitnya, itu kelihatan semuanya. Setiap malam ini kita lihatkan jalan raya Serang itu tiap malam ada transformer, maksudnya truk-truk besar mengangkut tanah dari Serang, dari Bogor, itu untuk menguruk lautan semuanya. Nah, ini adalah akan bisa jadi akan memajukan bangsa Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan, akankah nanti yang menjadi sentral utama, peran utama kemajuan bangsa di masa yang akan datang adalah harus kita pastikan, kita doakan, kita lantunkan doa-doa kita dengan yang kuat. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak akan menjadi pionir utama kemajuan bangsa. Anak-anak kita siapkan bukan hanya menjadi sebatas seorang ulama, seorang kiai, seorang penghafal Quran. Alhamdulillah kemarin telah diwisuda di sini para penghafal Quran sampai 5 juz, kurang lebih ada 44 orang kalau tidak salah. Tapi kita persiapkan, kita bekali anak-anak yang hebat tersebut memiliki cakrawala pandang yang jauh ke depan. Sekarang ini banyak seorang dokter tapi ahlul Quran, seorang insinyur juga pecinta Al-Quran. Dan insya Allah kelak akan lahir para dokter dari rahim pendidikan Cordova ini adalah mereka adalah figur pecinta Al-Quran. Kelak menjadi pejabat, seorang gubernur, wali kota, menteri, atau bahkan presiden sekalipun, mereka adalah orang-orang yang kuat karakternya, kuat visi misi kebangsaannya, dan mereka juga kuat akan kecintaannya terhadap Al-Quran, sehingga Indonesia kelak akan menjadi bangsa yang gemah ripah roh jinawi. Dan bukan hanya itu, tapi Indonesia menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Kemudian satu bahwasa yang kita tekankan ayah bunda semuanya, ketika kita menanamkan cita-cita mendalam buat keluarga kita, buat anak-anak kita, ketahuilah cita-cita kita yang sesungguhnya bukan hanya sebatas di panggung dunia ini saja, tapi jauh ke depan cita-cita kita yang sebagaimana kita canangkan, kita slogankan di Cordova, menggenggam dunia, meraih surga. Dengan kesuksesan kita, dengan kesuksesan anak-anak kita nanti kelak di dunia ini, insya Allah mereka akan menghantarkan keluarganya hingga ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin di antara ruangan ini ada ayah bunda yang qadarullah anaknya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, atau bahkan ternyata anak saya bagaimana nih bapak, sudah diajarkan tapi hafalannya susah. Minimal dia itu cinta Al-Quran ayah bunda. Karena yang di sana sebutannya adalah bukan harinya penghafal Al-Quran. Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, rajin membaca. Setiap hari minimal kita harus membaca Al-Quran. Ketika kita komitmen, kita istiqomah, insya Allah nanti ahli waris kita, mereka akan bisa menggandeng, merangkul orang tuanya kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu seperti lagi ayah bunda, kita tanamkan anak-anakku semuanya jiwa-jiwa entrepreneur yang kemarin sudah ditanamkan oleh bapak ibu guru, diajarin bagaimana memasak, kemudian nanti bagaimana bisa menjajakan hasil karyanya, menjadi seorang pengusaha restoran dan lain-lain, menjadi pengusaha berbagai macam hal. Coba ke depan
Anak-anak ini semuanya harus memiliki jiwa dan pemikiran yang jauh ke depan, menjadi seorang pengusaha. Jangan sampai Indonesia yang luar biasa kayanya ini ternyata sumber kekayaan dan energi mineral yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh orang asing. Itu harus kita ikut menikmati. Cara menikmatinya bagaimana? Jangan hanya puas setiap hari membeli odol, ternyata merek odolnya asing, membeli sabun, sabunnya asing. Nah nanti kelak dari SD masuk SMP, SMP masuk SMA, lanjut kuliah, ambil jurusan berbagai macam bidang, kemudian kembangkan ilmu pengetahuan kalian. Siapa tahu kalian nanti ke depan satu sama lain, walaupun nanti kerja, tabung hasil kerjaannya, kemudian merintis usaha, ajak teman-temannya. Oh iya, temanku yang ambil jurusan dokter, temanku yang ambil jurusan pertanian, temanku yang ambil jurusan agama, misalkan dakwah. Saling bersinergi satu sama lain. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika anak-anak kita nanti sudah sukses di dunianya, harapan utama kita adalah, terus terang ayah bunda, saya saja kalau dibandingkan anak-anak ini bacaan Al-Qur'annya Masya Allah, saya ini miris. Ya Allah, jangan kau panggil saya saat ini ya Allah, belum siap rasanya. Ya Allah, saya ingin suatu saat nanti ada ahli-ahli keluarga saya yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, yang nanti bisa menjadi garansi bagi keselamatan keluarga. Ada kisah begini menurut riwayat ayah bunda sebelum saya tutup ini. Nanti di akhirat, mungkin sudah pernah saya sampaikan di momen anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Di akhirat kelak ada anak yang sudah dipersilahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penjaga surga. Malaikat siapa penjaga surga? Ada yang tahu siapa malaikat penjaga surga? Siapa berani angkat tangan dengan lantang sebutkan siapa nama malaikat penjaga surga? Ayo. Ya, pertama silahkan berdiri tegak 50.000. Subhanallah, betul sekali. Boleh di sini 50.000. Barakallah. Baik, silakan duduk. Saya lanjutkan ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon izin. Ini momen kita pertemuan kita secara fisikly mungkin ya di dalam forum ini kan ada momen terakhirnya anak-anak dan ayah bunda. Tapi insya Allah spirit ruhiyah kita, kekeluargaan kita senantiasa akan terjaga sampai kapanpun ya. Saya lanjutkan ayah bunda. Menurut riwayat, malaikat Ridwan itu sudah memanggil-manggil. Hei anak-anak yang soleh dan soleha, silahkan pintu surga sudah terbuka lebar untuk kalian, silahkan masuk. Tapi ternyata anak tersebut tetap bergeming tidak mau masuk. Ternyata, wahai malaikat, saya demi Allah tidak akan mau masuk surga selagi saya belum bisa memastikan bersama bergandengan tangan dengan kedua orang tua saya. Masya Allah. Anak-anak kalau sudah dididik menjadi anak-anak yang soleh itu seperti itu ayah bunda. Mereka menjadi garansi bagi keselamatan hidup bagi keluarganya. Terutama adalah mereka-mereka yang menjadi ahlul Quran, pecinta Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Bayangkan, coba kita cermati betul kisah ini, riwayat ini. Anak yang sudah soleh-solehah itu sudah dipersilahkan masuk, tinggal melangkah saja masuk surga. Ternyata karena saking solehnya tadi, dan dia tidak melihat kedua orang tuanya berada di barisan masuk surga, ternyata dia protes kepada malaikat. Wahai malaikat, saya tidak akan masuk surganya Allah sebelum saya memastikan saya merangkul, menggandeng kedua orang tua saya untuk bersama-sama masuk surga. Malaikat Ridwan akhirnya bicara lagi. Siapa nama kedua orang tua kalian? Begitu disebutkan si fulan. Ternyata malaikat Ridwan tahu betul database siapa penghuni surga. Ternyata tidak ada. Kedua orang tuanya tidak ada terdata dalam manifest penghuni surga. Akhirnya memerintahkan pada ananda-ananda yang soleh tadi, wahai ananda yang soleh, orang tua kalian tidak ada terdaftar di penduduk surga ini.
Untuk itu bermunajatlah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah supaya kedua orang tua kalian bisa kalian ajak, kalian gandeng untuk masuk surganya Allah. Akhirnya si anak tersebut bermunajat, bermohon, wahai Allah Rabbul Ijali, wahai Allah Azza wa Jal, saya tidak rela masuk surga ini sendirian ya Allah. Saya ingin masuk surga ini bersama, berangkulan, bergandeng tangan dengan kedua orang tua saya ya Allah. Untuk itu izinkan ya Allah untuk bersama-sama bisa memasuki surgamu ini bersama kedua orang tua saya ya Allah. Ini adalah keajaiban seorang anak yang soleh ayah bunda. Dan akhirnya kepada Allah, kedua orang tuanya menurut riwayat ada di bawah di jurang neraka. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka. Ada yang tahu siapa nama malaikat penjaga neraka? Angkat tangan. Ya, siapa anak putra? Siapa penjaga neraka? Malaikat. Masya Allah, barakallah. Silakan maju ke depan, 50.000 untuk. Baik, barakallahu fiik. Jangan dilihat nilainya. Ini adalah semangat, spirit bagi kita semuanya ayah bunda. Kita membangkitkan keberanian anak-anak kita untuk berani tampil ke depan, untuk berani tampil, berani berbicara. Baik, anak-anakku semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Jadi malaikat Malik tadi akhirnya diperintah oleh Allah supaya orang tuanya anak-anak ahli Quran tadi untuk diangkat derajatnya, kemudian bisa bersama-sama anak tersebut untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan guru-guru pejuang pendidikan semuanya, hadirin yang ada di sini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita nanti kelak menjadi bagian dari anak-anak yang soleh yang bisa memasuki pintu surganya Allah tersebut bersama anak-anak, karena anak-anak kita telah kita didik menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah kepada ayah bunda dan juga selamat kepada ayah bunda yang telah memiliki putra putri yang hebat, yang luar biasa. Tadi Pak Ivan sudah berpesan, tolong didampingi, dirawat anak-anak ini. Mudah-mudahan kelak Allah masih memberikan umur panjang kepada kita semuanya, sehingga Indonesia Emas 2045, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa menyaksikan anak-anak kita yang kuat, yang soleh-solehah ini sukses menggapai apa-apa yang telah dicita-citakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Tadi ada Pak Irfan menyampaikan pantun. Saya juga kurang ahli berpantun ya. Coba sebelum saya akhiri, ini ada pantun. Tadi ngomong-ngomong ke Surabaya, jauh ya? Kita pantunkan bisa tercapai nanti ya. Oh, jangan hilang ini nanti. Naik bus tingkat ke Surabaya. Nah itu kan lupa. Naik ke atas pakai tangga. Mari kita raih cita-cita, menggenggam dunia, meraih surga. Satu lagi pantun motivasi untuk generasi amazing, generasi untuk generasi Cordova ya. Langit senja terlihat cerah, batang bambu terbelah-belah. Barang siapa mudah menyerah, tentulah dia akan kalah. Nah, anak Cordova bukan identik anak yang mudah menyerah. Mereka pantang putus asa, dan itu adalah kunci kesuksesan. Oh ya, satu pesan untuk anak-anak ini ya, ayah bunda mohon izin. Jadi anak-anakku yang hebat, nanti kalian akan memasuki jenjang fase pendidikan berikutnya, yang kalian mungkin memasuki pondok atau sekolah-sekolah jenjang yang lain. Kalian akan berjumpa dengan teman-teman kalian yang berasal dari aneka ragam karakter, watak, dan pribadinya.
Dan nanti ini ada spirit satu lagi. Bapak berpesan kita belajar dari spirit elang, burung elang dan